Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membawakan presentasi tentang pokok pemikiran filsafat barat dan hukum alam klasik rasional. Baik, yang pertama ada pokok pikiran filsafat barat. Perkembangan pemikiran filsafat timur dan barat hampir sama seperti dalam bidang-bidang yang lain, dengan penekanan berbentuk konflik, disharmoni, persaingan, maupun perbedaan persepsi daripada sikap saling mengerti dan memaklumi. Aliran timur menganggap aliran barat terlalu menganut kapitalisme, rasionalisme, dinamisme, saintisme, sekularisme, sedangkan barat menganggap timur sebagai aliran kemiskinan dan kebodohan. Yang kedua, hukum alam klasik irasional. Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Pandangan yang muncul setelah zaman Renaissance, era ketika rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan, berpendapat bahwa hukum alam tersebut muncul dari pemikiran manusia sendiri tentang apa yang baik dan buruk, yang penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan moral alam. Pendukung aliran hukum alam irasional Thomas Aquinas 1225-1274 yang mengatakan ada 4 macam hukum, yaitu yang A, lex aeterna atau hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang B, lex divina atau hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian yang C, lex naturalis atau hukum alam, yaitu penjelmaan dari lex aeterna ke dalam resiko manusia. Kemudian yang D, lex positivis atau penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Nomor 2, John Salisbury 1115-1180. Menurutnya, jika masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Salisbury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan dalam sarang lebah yang sangat memerlukan kerjasama dari semua unsur, suatu pandangan yang bertitik tolak dari pendekatan organis. Nomor 3, Dante Alighieri 1265-1321. Dante berusaha memberikan legitimasi terhadap kekuasaan monarki yang bersifat mondial. Monarki dunia inilah yang menjadi badan tertinggi yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan yang lainnya. Dasarnya hukum yang dijadikan pegangan adalah hukum alam, yang mencerminkan hukum Tuhan. Menurutnya, badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dari Tuhan sebagai monarki dunia ini adalah Kekaisaran Romawi. Hanya saja pada abad pertengahan ternyata Kekaisaran Romawi itu sudah digantikan oleh kekuasaan Jerman dan kemudian Prancis di Eropa karangan Dante yang penting berjudul De Monarchia. Yang keempat, Pierre Du Bois, lahir 1255. Du Bois menyatakan bahwa penguasa atau raja dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pemimpin gereja. Bahkan Du Bois ingin agar kekuasaan duniawi, gereja atau paus dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja. Nomor 5, Marsilius Padua 1270-1340 dan William Ossian 1280-1317. Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan paus, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pendapatnya tentang kenegaraan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Padua juga berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Dengan demikian, hukum harus mengabdi kepada rakyat. Bahkan, rakyat pula yang berwenang memilih pemerintahannya. Rakyat boleh menghukum penguasa atau raja yang melanggar undang-undang, termasuk memberhentikannya.
Kekuasaan raja bukanlah kekuasaan absolut, melainkan dibatasi oleh undang-undang. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.